Kita sembah Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Kau Tuhan yang baik. Mari kemarin sembah Tuhan, muliakan Dia. Ingatlah kasih Tuhan sampai hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau baik, sebab Kau lebih dari segala-galanya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Kami Tuhan jamah setiap kami, supaya kami yang lebih lesu Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya Tuhan baik sampai hari ini. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapa. Engkau Tuhan, di hidupku. Haleluya. Bapa, sediakan bagiku, naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur, kasih padaku selalu baru dan tak pernah dalam pertolonganmu besar setia Imajari. Mari angkat tangan semuanya, katakan tunaikan syukur, tunaikan syukur. Maria, tak bisa, tak bisa. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Besar setia, besar setia, sekali lagi, besar setia, di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami hari ini, tetap Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan sudah baik dari awal. Kami mengikut Engkau, mengiring Engkau, dan kami percaya Tuhan bahwa ketika kami menghadapi kesulitan hidup kami Tuhan, dalam hal pekerjaan, di dalam hal pendidikan, dalam skala usaha,
Kami percaya itulah yang membentuk karakter kami. Sampai keadaan apapun juga, kami tetap mencintai Tuhan dan tetap berusaha untuk setia kepada Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami dengan hati yang baik, supaya kami berkaca dari firman Tuhan yang menjadi barometer kehidupan kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, segala sesuatu yang jahat dari roh-roh di udara, kami satukan hati, patahkan, usirkan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita bersyukur di hari-hari libur ini, saudara sekalian, kita sudah menghargai, mengucapkan maupun hadir di keluarga besar kita yang masih non-Kristen dan mengadakan halal bihalal begitu sekali ya, saling memaafkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk itu semuanya, dan saya berpikir berkunjungnya sudah hampir selesai saudara sekalian. Ya, ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, wah ini kan hari libur, jadi saya kalau nggak hadir dalam ibadah masih sah. Tetapi puji Tuhan saudara sekalian, saya bersyukur bahwa kita hadir ke tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan bicara tentang kesucian dan pemakaian Tuhan. Jadi orang yang akan dipakai oleh Tuhan harus memberikan hidupnya untuk disucikan. Orang mungkin berpikirnya saya ingin dipakai oleh Tuhan, tetapi prasyaratnya kadang-kadang dilupakan saudara sekalian. Saudara bisa melihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi mereka menabur dan mereka memberikan harga yang tidak mudah untuk disucikan. Ya, kita akan membaca dalam 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21 saudara sekalian. Ini dalam terjemahan baru kedua. Kita membaca seperti yang saya siapkan ini sekali. Ya, kita akan baca sama-sama. Yang pria membaca ayat 20, kemudian yang 21 wanita. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. Pria 1, 2, 3. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Silakan. Jika seorang menunjukkan dirinya dari hal-hal jahat, dia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan karena ada yang untuk memakai uangnya, dan sediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Amin. Terus sekalian, dalam terjemahan yang lain itu mengatakan di IESA maksud saya, di dalam rumah yang besar terdapat macam-macam perabot. Saya ingat parabot begitu ya, jualan khusus sekali. Ya, saya lanjutkan. Ada yang dibuat dari perak atau emas, tetapi ada juga yang dari kayu atau tanah. Ada yang dipakai untuk keperluan istimewa, dan ada juga yang dipakai untuk keperluan biasa. Jadi kelompok kita itu saudara sekalian, ada orang-orang yang dipakai secara istimewa, tetapi ada yang biasa. Kenapa terjadi perbedaan itu saudara sekalian? Saya berpikir adalah yang istimewa itu adalah orang yang memberikan hidupnya kepada Tuhan untuk disucikan, dilayakkan. Karena setiap kita tidak ada yang sempurna dan kita butuh untuk dilayakkan, betul-betul disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Bahkan ada sampai kepada tingkat mereka itu disucikan seperti emas dari dalam api. Kalau orang Jawa mengenal adanya kawah condro di muko. Jadi disucikan di situ sekalian.
Makanya jangan sampai kita berpikir ingin dipakai Tuhan tetapi tidak mau mengikuti prosesnya Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita kagum dengan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tetapi harusnya kita kagum dengan orang-orang kenapa bisa dan mau mereka disucikan, dipersiapkan untuk melayani Tuhan. Saya percaya kalau saya bertanya siapa yang mau melayani Tuhan dengan Allah ciri khas saudara, pasti semua kita mau melayani Tuhan. Tetapi dalam kadar rumah Tuhan itu ada pelayan-pelayan yang memang dikuduskan, disucikan, dikhususkan untuk menjadi orang-orang istimewa. Orang-orang istimewa dalam Alkitab itu tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Berawal dari 12 murid Kristus. Tetapi satu menyangkal, yang satu menjual Yesus. Ternyata nggak mudah, saudara. Dan setelah itu adalah di zaman rasul-rasul juga orang-orang istimewa Tuhan itu tidak hidup yang enak, mudah, tetapi juga hidup yang betul-betul memikul salib mereka, salib kecil. Dan banyak yang jadi martir, dibunuh oleh karena Kristus. Jadi kalau kita membayangkan bagaimana orang yang harus menderita untuk Kristus, ternyata ukurannya kita tidak belum menderita seperti yang tertulis dalam Alkitab. Kita masih jemaat biasa, kita ada salib-salib kecil mungkin direndahkan oleh orang-orang keluarga besar kita, teman-teman kantor kita, teman-teman tetangga kita, mungkin sejenis itu. Dan mungkin juga salib-salib kecil kita untuk datang ibadah, kadang hujan, betul ya, kadang macet, saudara sekalian. Dan saya berpikir ketika orang banyak pulang kampung itu, Depok menjadi nggak macet. Ternyata penghuni Depok itu banyak orang-orang asli, pendatang, Betawi, orang Depok asli. Ternyata mereka nggak pulang kampung, saudara. Jadi tetap di sini. Ada kebingungan untuk makan, minum karena pada tutup, saudara. Ada beberapa yang buka, mereka beruntung. Pokoknya kalau Bapak Ibu ketika di perjalanan ada yang buka, pasti penuh. Karena semuanya tutup. Ya. Kemudian ada bengkel-bengkel yang tetap buka, mereka akan ramai. Ada usaha yang tetap buka, mereka ramai. Yang lain tutup, namanya tutup, nggak ramai sekali. Ya. Nah, kita kadang-kadang memikul salib seperti itu, saudara. Dan kebanyakan memang jemaat kita ini ada di wilayah simpang sana, saudara, kecuali Pak Thomas. Mereka di sayap sana itu mesti lewatin Margondang, lewatin Pitara, yang itu adalah wilayah macet, saudara. Kemarin kami mau ke Arko, saudara sekalian. Kadang di GPS kan beda ya. Oh, ini aman. Jadi saya pikir lewat dalam, lewat Buleni ke sana itu nanti ada titik tumpu tertentu yang macet. Lewat Sawangan dekat Pak Sap itu pasti macet. Sehingga arahan GPS itu kadang-kadang ya lurus Sawangan, habis itu mesti ke kiri. Ya. Jadi kemarin saya dibuat begitu. Jadi saya pergi, akhirnya diarahkannya adalah untuk berbelok ke wilayah kiri. Akhirnya tembusnya ke lurusan Buleni lagi, Pitara situ lagi. Istriku bilang, saya pikir itu yang enggak, itu yang habis McD. KFC ya. Jadi KFC baru itu ke kiri begitu. Nah, persoalannya hal-hal seperti itu, saudara. Capek, lelah,
Sehingga saudara, ya maklumlah saya nggak bisa ibadah karena sedang capek. Kecuali memang benar-benar capek karena sesuatu. Ada yang sakit juga sekali. Dan kita terus mendoakan yang sakit-sakit. Kita terus mendoakan bagi yang membutuhkan pekerjaan, masa depan, keturunan, dan sebagainya. Kita doakan semuanya, saudara sekalian. Dan tadi saya mendoakan juga karena dapat kabar ayah saya juga masuk rumah sakit lagi. Kata si cucunya, si Inge itu, kalau nggak salah mungkin DBD, karena lagi pergantian musim ya. Ya sudah, saya bilang ke Inge, ya udahlah kita bantu doa dari Depok. Kamu tunggu saja di rumah sakit, karena ibu melayani, ya. Kita terus mendoakan itu sekali. Makanya saudara, itu adalah proses Tuhan. Saya percaya ketika proses kita lewati, kita menjadi orang yang lulus. Dan orang yang lulus, yang pertama naik kelas, yang kedua, setelah dia di tingkat tertentu, dia akan menjadi guru. Setelah menjadi guru, dia akan menjadi dosen. Nanti dia sudah profesor, dia menjadi dosen untuk S2, S3. Ya. Jadi kita juga begitu sekali. Kita yang memang setia dibentuk oleh Tuhan, disakiti, ya udahlah, telan saja. Kita ampuni saja. Kita bersabar, lama-lama kita akan menjadi seorang guru rohani buat yang lain. Amin. Makanya buat guru rohani itu nggak boleh baperan, bawa perasaan. Disakiti dikit-dikit, ya udahlah saya nggak mau melayani lagi. Tetapi pengennya dipakai oleh Tuhan luar biasa. Lihat hamba Tuhan yang memang mereka itu ada di tingkat atas sekalian. Mereka itu berjuang luar biasa. Jadi ada seorang gembala juga yang sempat dibawaan pistol. Mereka sempat mendapatkan aniaya yang luar biasa. Dan kita hanya melihat hari ini mereka luar biasa. Tetapi perjuangan mereka tidak main-main saja. Makanya kita tidak cuma pengen menjadi seperti mereka, tetapi coba lihat track record perjalanan hidup mereka. Mereka berjuang luar biasa. Ada teman saya ketika sedang merintis itu sekalian, sampai setiap pagi di Parung Panjang sana dia ketokin rumah jemaat. Doa. Kayak waktu pagi-pagi hari-hari ini sekalian. Dibangunkan semuanya. Si pelayan Tuhannya juga berkorban. Pagi-pagi hari harus membangunkan. Jemaatnya juga berkorban sekali. Karena pada saat dini hari itu saatnya nyenyak-nyenyaknya tidur sekali. Kenapa maling itu suka masuk rumah itu di dini hari? Karena pas orang lagi sangat nyenyak sekali. Makanya saya kaitkan dengan firman Tuhan itu kenapa ya? Tuhan menginginkan kita supaya di hari itu kita bangun doa sama Tuhan. Salah duanya mungkin menjagai maling. Masuk nggak pikiran saudara? Ketika maling mau masuk, haleluya. Ada orang hidup, masih ada. Mereka nggak jadi maling. Saya dengar bapak saya cerita, zaman dulu itu sekalian, kalau orang kaya sedikit, petani sugih gitu ya, petani kaya itu, mereka menjagai harta benda. Zaman dulu kan nggak ada tembok, pakai bambu begitu ya. Bapak saya cerita ada satu orang, karena ingin hartanya tetap aman, dia sampai tidurnya itu di atas sepeda ontel. Gini, gitu ya. Tapi dia tidur. Saking dia takut hartanya dicuri orang. Zaman dulu ada yang model menghasil gitu. Jadi di kan fondasi rumah biasa itu dikerok.
sampai orang masuk bisa masuk begitu. Ada sempat yang dia masih buka mata, maksud saya, dia bawa tempat tempat untuk ayam itu, apa ya, kayak keranjang itu, ya kurungan ayam itu, ya lihat aja. Nah orang gasir itu sekali dia nggak terlengkup gitu, dia enggak, pasti dia akan menengadah ke atas. Nah waktu kepala nongol pas leher kan, gitu. Sudah. Ya, mereka lakukan seperti itu karena saking cintanya kepada harta benda. Hari-hari ini kita luar biasa, rumah kita sudah baik, dan saya percaya kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk lupa kunci pintu, lupa ngambil kunci dari motor, dan kemudian lupa untuk menutup mobil. Ya, saya ingat kemarin itu waktu kita mengunjungi satu orang, kita mau pulang sama Pak Sab itu, ternyata mobil Pak Panjaitan itu masih bunyi, nggak ada orangnya, AC-nya masih nyala. Kita lihat ini kayaknya mobil masih bunyi. Akhirnya kita kasih tahu, namanya anak muda ya. Jadi dia sibuk, akhirnya dia keluar begitu saja. Kadang Tuhan izinkan seperti itu, saudara, supaya kita tahu bahwa penjagaan itu seakan-akan bukan hanya kita yang pandai berjaga, tetapi karena Tuhan yang menjaga. Amin. Jadi itu yang ingin diraih oleh umat Tuhan, supaya apapun itu semua karena Tuhan. Jadi sekalian tetap menghargai bagaimana kita menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kemarin saya setelah Pak Sinaga itu ke Bang Oto juga, kemudian ke Bu Leni, kemudian ke Nangboru, yang masih tidur dia Nangboru. Shalom, shalom. Nangboru Pak Sigit, kaget. Jadi kita mengunjungi sahabat-sahabat kita ya, kita terus mendoakan itu sekali. Ya, amin. Setelah ini siapa yang mau pelesiran lagi saudara? Tamasya lagi. Yang kerja-kerja libur sampai kapan? 25. Ada yang 25, ada yang 28. Iya. Pak Ferry libur. Kalau saya libur terus sekalian. Kadang waktu liburan ada promo, ternyata ada promo kedua yang lebih murah. Ya kemarin sudah naik, nggak jadi. Ya sekalian kita sekarang di sini untuk mendengarkan firman Tuhan dulu ya. Tuhan bukan hanya mencari orang yang berbakat, tetapi orang yang siap dipakai. Saya percaya saudara sekalian bahwa orang yang berbakat itu luar biasa di gereja kita cukup banyak saudara sekalian. Tetapi orang yang siap dipakai oleh Tuhan itu sedikit. Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Kenapa pendeta atau gembala itu lebih sedikit dibanding jemaat? Ya karena itu saudara sekalian. Yang pertama karena tidak semua orang bisa menjadi pendeta, mau jadi pendeta. Tidak semua orang mau ikuti proses Tuhan untuk menjadi seorang pelayan. Makanya prosentasenya agak beda. Jadi orang yang berbakat penting, karena pelayanan membutuhkan bakat sekali. Kalau pemain musik misalnya nggak tahu kunci, kemudian pegang gitar, pegang keyboard, wah kacau semuanya. Butuh ilmu musik. Yang siap dipakai cuma sedikit. Dalam rumah besar ada bejana mulia dan bejana biasa, tergantung pada kekudusan dan kesiapannya. Pemakaian ilahi lahir dari hidup yang disucikan. Agar hidup kita dipakai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kesiapan diri. Tuhan memakai orang yang bersedia, bukan hanya yang memiliki kemampuan. Kerelaan hati adalah menjadi kunci. Jadi kita mesti punya kerelaan saudara untuk melayani Tuhan.
Kalau orang misalnya melayani dihargai oleh uang, dihargai oleh jabatan, oleh apapun, akhirnya orang menjadi tidak murni. Inilah yang disebut masuk pada ranah motivasi. Jadi Tuhan itu melihat hati itu dari segi motivasi. Makanya kita doakan setiap pelayanan kita dengan motivasi yang tulus. Kalau melayani dengan motivasi yang tulus hanya untuk Tuhan, dia nggak peduli bagaimana orang menanggapi dia. Yang penting saya dengan Tuhan. Tetapi kalau motivasinya adalah untuk dipuji orang lain, itu sangat terganggu sekali. Sangat terganggu. Jadi orang melayani di tingkat 5 orang, ya apa adanya. Di tingkat 50 orang, lumayan, ini bergairah. Di tingkat 500 orang, dia lebih bergairah lagi sekali. Tetapi kalau orang melayani hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, justru masyarakat yang paling hina, yang tidak diorangin sama orang lain atau orang komunitasnya, itulah Yesus ada di situ. Saya melihat bagaimana Pak Hari Sempuluh, dia selain melayani di gereja besar, tetapi mereka berdua itu ada di wilayah rel kereta api itu. Dia kumpulkan anak-anak itu. Kemudian beberapa kali waktu musim puasa kemarin membagikan takjil kepada tukang-tukang ojek itu. Jadi rasanya sekalian kalau membagi pelayanan kepada orang yang membutuhkan itu, kita malah habis, saudara. Kita nggak dapat apa-apa, saudara. Orang malah kita kasih sama mereka. Betul kan? Karena prinsipnya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kalau orang melayani dengan motivasi yang berbalik, tidak begitu, saudara. Dia akan melayani kepada tempat atau orang yang bisa feedback kepadaku. Selalu pikirannya, aku kalau melayani itu dapat apa? Tetapi bagi orang yang murni melayani Tuhan adalah, saya ingin melakukan sesuatu di mana orang tersebut tidak bisa membalas saya, sehingga Tuhanlah yang membalasnya. Amin, saudara. Bagi yang bekerja, saudara kerja keras memang imbang. Kerja keras saudara sudah dihargai oleh bos, oleh kantor. Tapi kalau melayani Tuhan dengan memberikan sesuatu, talenta, waktu, energi yang habis-habisan untuk seseorang itu, kita habis. Tetapi Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, menabur harta di surga, dan kita tidak pernah berkurang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah di suatu saat aku akan mengatakan bahwa saya bekerja oleh karena Tuhan. Saya mendapatkan gaji itu oleh karena berkat Tuhan. Ketika seseorang sesudah bekerja, kemudian tidak bekerja, yang dipikirkan apa? Waduh, kenapa saya nggak nabung pada saat bekerja itu? Kenapa saya nggak investasikan untuk tanah atau emas atau sesuatu yang tidak susut nilainya? Berpikir begitu. Akhirnya di pikirannya selanjutnya dia akan jadi pada diri sendiri. Nantilah kalau saya bekerja, saya akan menabung. Tetapi di era yang kedua, ketika dia mendapatkan pekerjaan, apakah begitu? Kadang-kadang lupa, saudara.
Pengalamannya adalah, saya kan mudah untuk cari kerja. Kemarin saya nganggur cuma seminggu, dapat kerja lagi, akhirnya boros lagi, nggak menabur untuk yang baik. Saudara bisa menyesal. Bagi teman-teman sekalian yang masih punya usaha, yang masih bekerja, rencanakan sesuatu. Di mana saya sudah nggak bekerja, saya sudah tidak kuat untuk berusaha, saya sudah punya investasi. Ada seseorang yang saya tanya, jemaat kita, Pak, rumahnya nggak dijual saja, Pak? Enggak lah, Pak, karena itu untuk anak saya yang satu, nanti yang ini untuk yang satunya. Jadi orang berpikir, saya sudah lagi habis umur, anak-anak saya semakin besar, dan saya harus persiapkan untuk itu semuanya. Teman sekalian, jadi orang itu kadang-kadang menjadi kekurangan karena pikiran kita tidak kita pakai dengan baik secara investasi. Maka teman-teman yang muda, berpikirlah seperti ini. Yang pertama, bukan beriman, berpikirlah bahwa orang tua itu umurnya terbatas. Yang kedua, orang tua yang berpenghasilan itu suatu kali akan ada di usia pensiun. Kadang ada pensiun yang selayaknya orang sesuai umur, ada karena sakit, maka harus kudu pensiun. Dan kemudian harta orang tua yang mereka miliki itu suatu saat bisa susut. Apalagi kendaraan, saudara. Kendaraan bisa dibeli 300 juta. Setahun 2 tahun kemudian nggak akan dapat 60%-nya juga kadang-kadang nggak dapat, saudara. Itu susut. Ya. Nah, yang nggak susut itu adalah tanah. Ya, emas, apalagi Mas Sigit. Jadi kita berpikir yang nggak susut itu apa gitu sekali. Ya, kita berpikir seperti itu. Kesiapan berarti rela memasuki perjalanan rohani untuk dibentuk, diajar, dan diproses oleh Tuhan. Jadi saudara siap untuk ada di dalam tingkat tertentu untuk melayani Tuhan, tetapi firman Tuhan mengatakan engkau harus lebih siap untuk memasuki pembentukan rohani, diajar secara rohani, dan diproses oleh Tuhan secara rohani. Kesiapan itu yang harus kita lakukan, saudara. Hari ini saudara kehilangan pekerjaan, saudara kehilangan apa yang saudara menjadi kekuatan dalam keluarga, ingatlah bahwa engkau sedang diuji oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Ketika engkau dalam kekurangan tetap setia kepada Tuhan, dan ketika engkau diberkati, kau tambah setia kepada Tuhan, kau bisa menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ketika orang menghadapi yang sama, kita ngomongnya mudah sekali. Keluarga muda, percayalah bahwa Tuhan sanggup memelihara. Si Oma bisa ngomong aja, loh 20 tahun yang lalu saya itu habis-habisan loh. Masa sih? Iya. Saya pernah menerima harta yang luar biasa, tetapi karena kelolaan mungkin kurang baik, kurang memberikan waktu kepada Tuhan, akhirnya habis-habisan. Tetapi apa yang Om Tante lakukan? Ya, saya berusaha terus untuk bisa mendapatkan kembali. Tetapi sampai hari ini saya katakan kepada kamu bahwa Om Tante bisa kembali jaya oleh karena kemurahan Tuhan. Oke dia. Terus apa yang harus saya lakukan? Kau tetap cerdas, kau tetap melakukan sesuatu. Jangan lupa, kau tetap andalkan Tuhan. Di tengah kekuranganmu, di tengah engkau mencari pekerjaan yang baru, di tengah engkau berpikir untuk usaha apa yang harus aku lakukan, libatkan Tuhan.
Caranya gimana? Doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku punya lulusan ini. Ampuni aku Tuhan kalau aku tidak mengutamakan Tuhan selama aku bekerja. Dan hari ini aku serahkan lamaran ini ke dalam tangan Tuhan. Banyak pilihan. Tetapi Tuhan kasih sebuah tanda. Dari antara yang baik-baik ini, mana yang terbaik yang harus saya pilih? Itu cara. Habis itu langsung kaya Om Tante. Enggak juga. Mesti berjuang sampai lama. Tetapi justru di tengah-tengah kekurangan kami itu, Tuhan kasih satu tanda. Tanda yang pertama, waktu engkau kaya raya, anakmu masih kecil-kecil. Pada saat mereka harus sekolah, kuliah, kau sedang bangkrut. Tetapi di tengah kebangkrutan itu akhirnya anak-anakku bisa kuliah, bisa sukses, dapatkan jodoh. Itu karena anugerah Tuhan. Begitu sekali. Jadi membuat anak-anak muda itu, begitu ya, ternyata hidup itu seperti itu. Ora et labor. Dan ora et ora ono. Jadi bekerja sambil berdoa, saudara. Berdoa sambil bekerja. Sebelum bekerja, saudara berdoa. Saat bekerja, saudara berdoa. Habis bekerja, saudara berdoa. Sehingga membuat taburan kita tidak akan pernah sepi dengan pertumbuhan. Saudara akan diberkati. Dan kemudian si Om Tante itu tutup dengan, jangan lupa nak, bahwa apapun yang engkau miliki pada saat engkau makan sesederhana apapun juga, tetap terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk telur ceplok ini. Terima kasih Tuhan dengan nasi yang cuma 3 piring dengan 5 orang. Terima kasih Tuhan, akhirnya saya membuat sayur kuahnya diperbanyak. Itu caranya. Begitu ya. Berarti apapun yang kita terima, kita syukuri ya. Iya. Terus sekalian, perkataan yang negatif di saat kita menghadapi kekurangan dan kesulitan itu tidak merubah apa-apa yang baik. Tetapi saat kita keadaan tidak baik dan ucapan kita selalu ucapkan yang menguatkan, yang mengandung iman, Tuhan akan menyatakan itu sekali. Maksudnya gini, ketika saudara mengalami sakit, gimana tante sakitnya? Puji Tuhan lah, saya bersyukur saja. Tuhan memberikan kekuatan hari. Saya percaya besok saya akan kuat. Saudara akan kuat. Tetapi kita saudara, gimana tante? Iya, lemah nih. Gak tahu nih, mungkin seminggu lagi saya dipanggil Tuhan. Saudara lemah dan bisa menciptakan sesuatu, yang lain juga begitu saudara sekalian. Akhirnya diajak bicara, si tante kayaknya pelayan Tuhan deh dia. Kok ngomongnya begitu? Dia semakin lemah malahan saudara sekalian. Kita nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Amin. Pemakaian dari Allah dimulai dari hati yang berkata, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Di versi yang lain, Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Jangan, inilah aku Tuhan, utuslah dia tuh. Terus kalian, kita mesti konsekuen ya. Tuhan pakai aku, berkati aku, dan utuslah aku. Mestinya begitu sekalian. Jadi orang yang belum dewasa, kalau sesuatu yang baik-baik saja, ya aku bisa. Suatu saat sekalian ketika dikumpulkan para tim visitasi di sebuah gereja, bukan kita, mereka ditanya, teman-teman sekalian, kita akan membagi jadwal untuk visitasi.
Ini ada jemaat kita yang sakit, ada di satu perumahan Golden, ya. Nanti yang mengunjungi ini, yang mengunjungi ini. Terus ini ada di tempat yang agak jauh, tetapi lumayan naik tol bisa. Nanti ini, nanti ini. Ini ada jemaat kita yang ada di sekitaran rel, yang mereka itu nggak bisa masuk, motor pun susah. Jadi tugasnya ini tuh. Yang terakhir bilang, Pak Gembala, jangan kami dong. Masa tempatnya yang becek-becek begitu. Ini enak ya di perumahan Golden itu, mewah tempatnya. Orangnya sakit tetapi kaya raya. Nah saya di pinggir rel ini bagaimana kaya raya? Saudara bisa renungkan ketika ini yang dibagi adalah Bapak Ibu sekalian pasti memilih di Golden ini. Itu manusiawi sekali. Alasannya sangat manusiawi dan sangat logis. Iya dong, ini pelayanan yang mudah, enak. Habis itu pulangnya dibawain pisah, dibawain donat. Di sini lumayan, kadang-kadang kita disuguhi dengan makan siang yang bagus. Di sini kita harus kasih sesuatu kepada mereka. Sekalian. Akhirnya Pak Gembala bilang, ya oke deh, kita sekarang undi. Yang tim ini akhirnya masuk ke Golden. Haleluya, doa kita terjawab. Tetapi kelompok yang A ini lumayan, dia sudah cinta Tuhan. Puji Tuhanlah, dalam pembagian kedua ini tim kami akhirnya bisa membagi berkat kepada jemaat yang membutuhkan. Menurut saudara gimana? Saudara pengen jadi tim yang mana, saudara? Yang kedua, tengah-tengah. Yang memberkati. Yang ketiga, Pak, yang memberkati. Pak. Ini gambaran ilustrasi, saudara. Jadi banyak pelayanan medianya itu adalah yang kita dapat apa. Tetapi ada sebuah pelayanan lebih murni adalah kita bisa memberikan apa di dalam pelayanan ini. Suatu saat saya ngobrol dengan satu gembala juga, pendeta juga. Dia bilang ini, Pak Sigit, kalau saya melayani, misalnya khotbah di satu gereja yang kecil itu karena mereka lumayan punya uang. Saya melihat kalau jemaatnya memang di bawah 50, saya nggak terima PK melayani firman Tuhan. Tetapi tetap saya terima, Pak pengurus, Bu, saya terima ya amplop ini, puji Tuhan berkati. Sekarang saya kembalikan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja ini. Itu yang benar saudara. Tetapi ada orang yang tidak sempat menerima. Saya enggak mau itu. Jadi kesan orang pengurus ini pendeta sombong. Jadi akhirnya berkata begini, Pak pengurus, saya terima dulu karena saya juga menghargai kalian sudah memberi. Tetapi saya juga ingin diberkati, Pak. Karena saya tahu yang lebih diberkati adalah yang memberi. Saya kembalikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Begitu caranya. Yang kedua, sekali kekudusan hidup. Perjalanan mulia adalah perjalanan yang disucikan dari hal-hal yang najis. Disucikan berarti dibersihkan dari hal-hal yang jahat. Kekudusan bukan pilihan tambahan yang bisa ya atau bisa tidak, tetapi syarat utama bagi pemakaian Tuhan. Itu saya bilang, jadi kalau engkau ingin dimuliakan oleh Tuhan, maka engkau harus mengikuti jalan yang diperintahkan oleh Tuhan. Yesus gambaran, Yesus belum dipermuliakan, dia mesti mengikuti jalan Via Dolorosa. Yang teman kita Katolik itu memvisualisasikan Via Dolorosa itu.
Apalagi di Filipina sekali. Itu benar-benar yang jadi Yesus dihajar habis-habisan. Setiap acara itu selalu ada ambulan. Karena mereka mempercayai saya jadi Yesus dan benar-benar dilukai, saya lebih banyak pahala. Kita nggak melakukan itu sekali. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Nggak perlu kita mati untuk penebusan kita sendiri. Tuhan memakai hidup hambanya yang bersih karena ia sendiri adalah Allah yang kudus. Jadi menjadi hamba Tuhan yang kudus itu oleh karena kita melayani yang maha kudus. Dan pelayanannya harus kudus. Ini bukan pilihan, artinya bisa dong nggak kudus, saya tetap dipakai oleh Tuhan. Ingat saudara, antara karunia dan karakter. Karunia itu pemberian dari Tuhan, tetapi karakter itulah yang dituntut dari para pemegang karunia. Maksud saya begini, orang bisa khotbah, orang bisa mengajar, orang bisa dipenuhi dengan roh nabi, rasul, pengajar, itu titipan dari Tuhan. Kadang meskipun mereka itu ya melayani dalam keadaan yang tidak kudus, tetapi karunia memang bisa dilakukan itu sekali. Tetapi masalah motivasi hati dan karakternya itulah yang dituntut oleh Tuhan. Gambarannya gini. Nah, ini karakter dariku ya, karunia dari Tuhan. Ini dariku ya. Aku titip ini, aku titip ini, aku titip ini. Setelah selesai masa hidupmu berjuang di dunia, aku ambil lagi ini. Setelah saya ambil semuanya, ketika engkau melayani ini, karakter apa yang kau tunjukkan dalam pelayanan itu? Itu. Makanya bukan orang yang bersungguh-sungguh, Tuhan melakukan mujizat demi namamu yang masuk di dalam surga. Ternyata orang-orang yang melakukan karunia itu tidak selamanya menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Makanya ide dari saya adalah jangan cari orang-orang yang punya karunia yang luar biasa, yang mereka bisa bernubuat setiap bulan, bernubuat setiap minggu, bernubuat, lama-lama lubuat. Saya kemarin ngobrol, ada satu gereja yang satu sinode tetapi ada beda. Saya nggak usah sebutkan itu. Dia bilang yang satu itu adalah caranya begini, bedanya dengan yang satunya adalah kudu setiap minggu sehabis pendetanya khotbah harus ada yang menyampaikan nubuat. Ngerti ya? Harus menyampaikan nubuat. Saya tanya, Pak, itu setiap minggu, Pak? Iya, Pak, karena aturannya bisa bahaya. Kalau misalnya hari itu, minggu itu nggak ada yang harus dinubuatkan, akhirnya apa yang terjadi? Ya lu buat, dibuat-buat. Dan temanku ini bilang, Pak, saya dengar setiap lu buat itu ya kayak yang firman Tuhan aja tadi gitu. Kayak diteguhkan gitu. Yaitu disebutnya khotbah 2 kali. Dan menurut kami ngobrol dengan orang yang pernah ngalamin itu sekalian, dia bilang gini, saya bernubuat itu tidak seterusnya bernubuat, artinya tidak setiap hari bernubuat. Karena saya punya istri, punya anak, nggak ngomong apa-apa kepada anak, nubuat, kepada istrinya nubuat, mau belanja di supermarket harus ada nubuat, di pasar induk harus ada nubuat. Enggak, Pak. Jadi Tuhan kasih nubuat sesuai dengan waktunya Tuhan. Bahkan ada suatu saat dia mengecewakan. Karena pada saat KKR itu ada seseorang yang memang dibawa kursi roda, pengen sembuh. Tetapi hamba Tuhan ini bilang, kata Tuhan, hari ini engkau tidak harus doa.
kok harus tetap dalam keadaan di kursi roda? Dia nggak mendoakan, yang lain didoakan. Si pasien sama keluarganya marah sama hamba Tuhan. Hamba Tuhan apaan? Karena hamba Tuhan ini berprinsip, kalau Tuhan nggak bicara sama saya untuk seseorang, saya nggak berani melakukannya. Saya bukanlah hamba uang. Yang harus mendoakan karena diminta. Tetapi saya hanya minta tuntunan roh Tuhan saja. Banyak yang kecewa. Tetapi yang didoakan senang. Karena mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Jadi saudara sekalian, Tuhan memakai hamba Tuhan itu harusnya sesuai dengan keinginannya. Bukan keinginan manusianya. Bukan keinginan sponsor. Bapak Ibu kan ingat pada saat Pak Untung berkhotbah di sini. Bagaimana seorang jemaat yang merasa the head, punya kekayaan, mulanya dekat, tetapi akhirnya kepada pembantunya Pak Untung yang Pak Bambang itu, yang pernah saya undang di sini. Akhirnya dia pengen mengolah gereja itu seperti kemauan dia. Pak Untung punya prinsip, Pak, mohon maaf, GBI adalah sebuah gereja yang kepala pengurusnya saja adalah gembalanya. Kami punya aturan, Pak, untuk melakukan itu. Akhirnya sempat kecewa juga kan. Nah, menurut pengalaman kalau sesuatu didirikan oleh karena kekecewaan, kemarahan kepada gereja, dia nggak langgeng, sudah. Nggak langgeng. Karena dasarnya adalah ya lu nyaho, emang lu aja yang bisa dipakai. Jadi itu adalah roh Korah, Datan, Abiram. Emang cuma Musa saja sama Harun yang bisa dipakai. Kami juga bisa loh. Akhirnya Musa bilang, ya udah, dialah Tuhan Allah yang menjadi hakim. Mereka dikumpulkan umatnya, dan suatu saat ketika Tuhan mau datang itu, Musa bilang, mari pisahkan dirimu, kalau engkau pengikutnya Korah, Datan, Abiram silahkan ke sana, mari pengikut Musa ke sebelah sini. Dan akhirnya kuasa Tuhan nyata, akhirnya bumi terbelah dan kemudian mereka masuk ke dalam tanah dan akhirnya menutup kembali itu. Terus sekalian, untuk setingkat Musa memang tidak mudah. Tidak mudah. Bahkan ketika setingkat Musa itu ketika dia dosa ucapan saja, membuat ancamannya adalah engkau hanya bisa melihat Kanaan dari atas gunung. Kau tidak bisa memasukinya. Karena dosa Musa. Apakah bangsa Israel tidak banyak dosa? Banyak juga. Tetapi tingkatannya beda. Jadi yang lain itu dihukum Tuhan karena mati terbunuh di padang gurun. Tetapi Musa masih hidup. Dia masih bisa jalan untuk sampai ke Kanaan. Tetapi Tuhan Allah bilang, engkau tidak layak untuk memasuki tanah Kanaan. Engkau cuma lihat dari atas gunung yang tinggi. Kemudian matilah Musa. Tidak mudah untuk menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang terakhir sekalian, kesediaan melayani. Bejana yang dipakai Tuhan selalu siap untuk setiap pekerjaan baik dan mulia. Kebangunan sejati tidak berhenti pada pengalaman, tetapi mengalir dalam pelayanan. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya katakan bahwa orang melayani itu harus punya pengalaman hidup, mengalami anugerah Tuhan, mengalami mujizat daripada Tuhan. Setelah itu dia memberikan hidupnya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadi para pelayan Tuhan, saya himbau engkau harus mengalami Tuhan, dan akhirnya engkau mengakui bahwa hanya Tuhan yang membuat aku
bisa sekolah, bisa kuliah, bisa punya usaha, bisa punya jodoh, bisa punya anak, bisa punya masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu, saya tidak bisa memberikan timbal balik yang setimpal dengan kebaikan Tuhan. Yang aku bisa berikan adalah aku memberikan hidupku untuk melayani Tuhan. Terus sekalian, di sinode tertentu tidak kenal dengan yang namanya PK. Orang Katolik suatu saat teman saya bilang, Pak Sigit, di gereja Bapak itu suka kasih uang gitu ya kepada pelayan-pelayan itu. Mungkin itu gereja lain, Pak. Kami nggak kasih kayak gitu. Ya Pak, karena di Katolik itu jangankan dikasih begitu ya. Kita memberikan sesuatu, beberapa sesuatu untuk Romo saja, itu kita sudah bersyukur. Jadi mereka prinsip seperti itu. Maksudnya adalah saya melayani Tuhan bukan karena itu saudara. Tetapi kalau memang gereja tersebut kasih, ya terima. Ada beberapa gereja yang mengaturnya adalah ini dikasih kepada yang memang tidak bekerja, dikasih kepada yang memang jarak rumahnya jauh, dikasih kepada para pelajar yang mereka belum punya penghasilan. Mereka kasih itu beberapa gereja. Tetapi tetap dikasih kesempatan bagi teman-teman yang merasa bahwa kami kasih dan ingin dikembalikan untuk teman-teman yang lain, silakan saja. Meskipun ada beberapa pengalaman dari teman-teman saya itu, kadang Pak, yang kekurangan itu mereka terima, kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi yang deher-deher itu diterima aja Pak. Oh gitu ya. Oh berarti mentalnya beda ya. Saya tahu maksudnya ya. Makanya suatu saat ketika kita mengadakan sebuah door prize, ketika yang mendapatkan itu adalah sang donaturnya, sang pemberi, diterima juga. Beda sekali. Ada beberapa orang mengaturnya begini, ya teman-teman, waktu door prize ini para panitia jangan ikut ya. Oh iya, kita akan melayani. Tetapi ada yang, wah jangan begitu dong. Itu kan hak semua masyarakat Indonesia, begitu ya. Ada yang juga begitu sekali. Tetapi intinya adalah bahwa kerelaan untuk melayani itu sungguh-sungguh karena kita ingin berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Tetapi kalau memang berkat Tuhan dari situ, ada juga Alkitab yang mengatakan bahwa para penginjil, pelayan itu hidup dari apa yang dia lakukan, melayani. Itu ada kekhususan saudara. Jadi bagi gereja atau bagi jemaat yang merasa berkemampuan dan bisa memberikan itu kepada hamba Tuhan, silahkan beri itu, karena haknya adalah Tuhan. Tetapi bagi pribadi pelayan itu, kalau dia menolak, itu haknya dia. Terima kasih Bu, saya bersyukurlah bisa mengunjungi ini. Jadi nggak usah kasih apa-apa ya. Ini kembalikan untuk anak-anak ya. Kok si tantenya tetap kekeh, ya udah saya terima ya. Ada anaknya kecil, Dek, ini berkat Tuhan untuk kamu ya. Gimana sih Om? Udah dikasih kok dikasih sama anak saya. Si anaknya, makasih ya Pak Pendeta. Mamanya bilang, aduh, terlalu gede tuh buat anak itu. Sekalian, ini masalah motivasi. Kebangunan sejati tidak berhenti pada pengalaman, tetapi mengalir dalam pelayanan. Saya menghimbau kepada kita sekalian yang merasa sudah diberkati oleh Tuhan, ekspresikan dengan melayani Tuhan. Melayani dengan cara berdoa, mendoakan jemaat-jemaat yang lain, dan saudara mendukung pekerjaan Tuhan. Misalnya saudara memang tidak kuat dalam hal untuk sampai ke gereja, ada beberapa orang, Pak Gembala, saya nggak bisa hadir, saya cuma bisa pesen Grab aja, saya kasih makanan
kasih gorengan di dalam doa itu ya, ya puji Tuhan. Setuju sekalian? Kita bisa melayani dengan cara seperti itu. Hidup yang dipulihkan bukan hanya dinikmati sendiri, namun akan menjadi berkat bagi banyak orang. Pemulihan hidup akan berakhir dengan dia menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Makanya rumusan firman Tuhan itu kenapa ya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Gini, kalau hukum dunia kita semakin memberi, boros sekalian, saudara habis-habisan. Tetapi di mata Tuhan ketika saudara memberi itu sama dengan menabur. Semakin banyak menabur, semakin berkelimpahan. Itu rumusannya. Saudara kasih, makanya jangan berpendapat aku kasih ke dia, mesti dia yang ngasih lagi ke aku. Jangan. Ketika engkau memberi tanganmu kanan, tangan kiri jangan melihat. Artinya jangan menuntut balas sekali. Kasih aja lah. Kalau dunia, saudara bekerja di kantor A, saudara mendapat gaji di kantor A. Tetapi kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan yang punya alam semesta. Engkau melayani Tuhan di gereja A, engkau bisa mendapatkan berkat itu dari tempat lain. Tuhan bisa berkati itu. Dan saya melihat ada keluarga-keluarga yang aktif melayani pekerjaan Tuhan. Anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan. Itu luar biasa. Masuk kepada kesimpulan, mari para pemain musik. Apa yang harus kita lakukan agar kita dipakai oleh Tuhan? Saya mengulangi, yang pertama adalah kesiapan diri. Siap, bersedia, mau dibentuk sampai kepada inilah aku, pakailah aku. F. Inilah aku, utuslah aku. Inilah aku, inilah keluargaku ya Tuhan. Saya mengutus anak-anakku, istriku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saya sangat berbahagia, bersukacita dengan keluarga-keluarga yang memberikan seluruh tenaga keluarganya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Akan diberkati luar biasa. Yang kedua, kekudusan hidup. Memberikan hidup yang kudus dan berkenan untuk menjadi alat Tuhan. Inilah aku Tuhan, aku serahkan seluruh hidupku untuk melayani pekerjaan Tuhan. Jadikan aku menjadi bejana yang kudus. Ingat Pak Rubin Adi di minggu pertama itu dia berpesan, yang Tuhan butuhkan itu bukan bejana dari emas, dari perak, tetapi apapun bahannya harus bersih. Maksud saya bejana yang dari emas, dari perak adalah orang yang punya talenta yang luar biasa, yang seharusnya dimuliakan. Tetapi ketika motivasinya tidak bersih, Tuhan tidak anggap itu sesuatu. Tuhan bilang, nah, semua kekayaan, harta benda, kemampuan itu adalah dariku. Untuk apa engkau nyombong dengan ini? Diambil satu saja syarat, dia sudah lupa. Tetapi Tuhan membutuhkan bejana yang bersih, meskipun dari kayu. Tuhan membutuhkan ketulusan kita sekalian. Amin. Tulus melayani Tuhan, tulus beribadah, tulus memberikan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, lakukan kesediaan melayani, menjadikan hidup menjadi berkat bagi orang lain dengan cara melayani Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan wajah rohmu, ku
budi baharui selalu. Jadikan Tuhan dalam rumahmu, inilah hidupku di hatimu. Bentuklah kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu, sepertimu Yesus disempurnakan. Yang Yesus sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Sekalian kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Kita menyadari bahwa hidup kita adalah bejana-bejana yang harus disucikan. Terima kasih Tuhan, sucikan hidup kami. Jadikan kami menjadi alat seperti apa yang Tuhan mau, dan bukan seperti apa yang kamu mau ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa motivasi kami harus dipuji, harus dibersihkan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, anak-anak kami, cucu, anak menantu. Kami percaya semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih untuk usaha, pekerjaan, upah, gaji. Orang-orang di sekitar kami yang hidup baik itu adalah anugerah Tuhan. Jadikan kami menjadi bejana yang layak di hadapan Tuhan. Mari naikkan perapian, bagikan bejana, siap dibentuk. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Pagi yang wanita, kasih Tuhan. Tadi semua tinggal pujian ini, ku mau sepertimu. Sepertimu Yesus, sempurnakan dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kita bagi berdiri, ku mau sepertimu. Sepertimu Yesus, sempurnakan dalam setiap jalan, dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Kita sembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kami sudah sembuh dari sakit. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangkit dari ekonomi yang rapuh. Terima kasih Tuhan, berikan kami anak-anak yang baik, masa depan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami, keluarga besar kami yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau sangat baik. Terima kasih Kau yang setia
jemaat-jemaat-Mu yang di tempat ini Tuhan. Bawa mereka Tuhan masuk kepada penyucian, supaya mereka dipakai oleh Tuhan luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nanti langsung adakan berdoa untuk kita sekalian. Kita naikkan pujian dari awal sekalian. Bagaikan bencana, mari pastikan demikian hidupku di tanganmu. Kuasa Rohmu melalui sayapmu. Jadikan suratan dalam rumahmu, bila hidupku di tanganmu. Buka seluruh kehendakmu, terima kasih Yesus. Engkau baik Bapa dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kalau siang hari ini kami Bapa boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Ini semua Tuhan karena anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, oh Bapa, atas firman-Mu saat ini disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh berdua bertumbuh Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah Tuhan, oh Bapa, lewat firman-Mu ini Tuhan, kami boleh kembali Tuhan mengingat Tuhan, dan boleh kami boleh dihajar Tuhan, dan boleh kami motivasi Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan siang hari ini firman-Mu yang setiap kami dengar Tuhan, biarlah kami boleh berubah Tuhan, biarlah kami boleh belajar, biarlah kami boleh dibentuk Tuhan, biarlah kami boleh bencana yang kosong Tuhan, tetapi bencana yang Kau bentuk Tuhan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh berarti, supaya kami boleh berharga Tuhan, supaya boleh kami meninggikan, memuliakan Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih siang hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau begitu baik dalam setiap hidup kami. Bapa, inilah kami umat-umat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, oh Bapa, gereja-Mu Tuhan. Gereja GBS 56 ini Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh bekerja sama Tuhan, untuk boleh Tuhan ada di tempat ini Tuhan, untuk boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Jamalah setiap hati kami, biar kami Tuhan boleh sehati Tuhan berikan dengan tangan ya Bapa. Boleh Tuhan menjalankan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau ajari kami dengan kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang mula-mula itu kembalikan dalam setiap kehidupan kami, supaya kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau terbesar Tuhan.
Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik Tuhan. Biarlah Tuhan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami tidak memiliki apapun Tuhan, kami tidak memiliki harta yang berkelebihan Tuhan, bahkan perak emas Tuhan kami tidak punya Tuhan, tetapi hati kami yang kami persembahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah bentuk hati kami setiap karakter kami Bapa, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebesar apapun itu Tuhan yang kami bawa ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati kami semuanya ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau siang hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan, oh Bapa, sudah bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hamba-Mu Engkau berkati ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau mengetahui ya Bapa segala isi hatinya dan kerinduannya ya Bapa. Kau berkati keluarga ini ya Tuhan. Hamba-Mu sendiri Tuhan, hanya Engkau yang diandalkan ya Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami ini ya Tuhan. Pakailah dia Tuhan menjadi heran, lebih heran lagi ya Bapak. Dan kami percaya juga Tuhan, Ibu Gembala kami sebagai penolong Tuhan di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau pakai keluarga ini Tuhan lebih lagi ya Bapak. Berkat-berkat-Mu curahkan Tuhan untuk boleh Tuhan di tempat ini Bapak. Untuk hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan anak-anaknya ya Bapak. Biar Engkau berkati ya Habib Tuhan. Biar Engkau berkati juga Jason ya Tuhan. Biarlah anak ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya boleh anak-anak ini Tuhan hanya mempermuliakan, meninggikan Engkau saja ya Bapak. Dan begitu juga kami semuanya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Keluarga lepas keluarga Tuhan Engkau memberkati Bapak. Pribadi lepas pribadi Engkau memberkati Tuhan. Setiap pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Supaya kami lebih bersyukur kepada Engkau Tuhan. Mempermuliakan nama-Mu dan meninggikan Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Bapak. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.